Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Jody Salahuddin Akbar. Saya ingin bertanya Ustaz terkait banyaknya filsuf-filsuf Islam di era peradaban setelah Khulafaur Rasyidin. Misalkan ada tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya. Mereka banyak menulis bukan hanya tentang ilmu dunia tapi juga banyak tentang teologi Islam. Apakah pemahaman mereka sudah mengikuti para salafus saleh atau sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Dan apakah kita boleh mengambil ilmu yang terkait dengan dunia, bukan tentang teologi Islam ya, misalkan tentang kedokteran dan sebagainya dari ilmu-ilmu yang mereka share gitu dari buku-buku mereka. Dan apakah pemahaman mereka sesuai dengan sunnah? Baik, Ustaz, itu jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Ini pertanyaan yang baik ya. Memang ada beberapa tokoh Islam yang terkenal, diantaranya Ibnu Sina, Farabi dan yang lainnya. Terutama Ibnu Sina yang disebut dengan bapak kedokteran, memiliki jasa besar dalam ilmu apa? Kedokteran ya. Mungkin beliau meletakkan kaidah-kaidah tentang ilmu kedokteran. Tapi sebagian ulama mengatakan apa kita harus belajar lagi ilmu kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina sementara sudah ada ilmu kedokteran zaman sekarang yang begitu modern dengan melalui penelitian yang laboratorium dan macam-macamnya. Saya rasa tidak perlu kita kembali kepada Ibnu Sina. Dia punya jasa meletakkan dasar-dasar. Sekarang kita sudah mencapai ilmu kedokteran yang tinggi-tinggi, kita lanjutkan aja yang sudah ada dengan observasi dan penelitian yang lainnya, tidak perlu kembali kepada yang dulu tanpa melupakan jasa Ibnu Sina sebagai peletak kaidah-kaidah awal berkaitan dengan kedokteran. Dan secara umum ilmu dunia dari manapun kalau bermanfaat kita ambil, dari orang kafir, dari orang non muslim, dari tokoh-tokoh Yunani, ya, dari ahli filsafat Yunani, enggak ada masalah. Tetapi tatkala orang-orang Yunani, Aristoteles, Plato mulai berbicara tentang metafisika atau mawara'al alam, di luar alam, tentang ketuhanan, ini jadi masalah. Adapun kalau mereka berbicara tentang fisika, kimia, biologi, kedokteran, ini semua ilmu dibangun di atas tajribah, di atas observasi atau penelitian, dan yang lain itu dibangun di atas sesuatu yang nampak. Ya, tetapi kalau bicara tentang Tuhan, kita bicara sesuatu yang gaib, paham? Maka tidak boleh kita mengkiaskan yang gaib dengan yang apa? Yang nampak. Allah tidak bisa kita ketahui kecuali dengan wahyu. Ya. Tidak mungkin kita mau Tuhan syaratnya begini, Tuhan syaratnya begini, Tuhan harus begini. Tidak bisa kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya antum bayangkan seorang tidak punya ilmu agama, kedokteran bicara tentang Tuhan, kira-kira ngawur atau benar? Pasti banyak ngawurnya. Dia mau pakai dasar apa untuk berbicara tentang Tuhan? Kalau berbicara tentang masalah dunia, boleh karena dia punya dasar banyak. Dia sudah melihat, dia sudah membandingkan, dia sudah meneliti tumbuh-tumbuhan, dia sudah meneliti hewan, dan macam-macam dia sudah teliti sehingga dia bisa mengambil kesimpulan bahwasanya biasanya makhluk begini, biasanya tumbuhan begini karena dia punya banyak pengalaman. Tapi tatkala sudah bicara tentang Tuhan, enggak bisa. Enggak usah bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang ruh saja kita enggak bisa. Ya wa yas'alunaka 'anir ruh, padahal ruh di dalam kita. Mereka bertanya kepada orang tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Tentang ruh saja kita enggak bakalan bisa berbicara. Sampai kata para ulama, kalau ada 1000 pakar fisika, kimia, biologi berkumpul berbicara tentang ruh, ada 1001 pendapat. Karena mereka tidak punya dasar sama sekali. Kalau antum bicara tentang alam malaikat, kalau Nabi tidak jelaskan gimana antum bisa mengiringi tentang alam malaikat, antum tidak pernah merasakan kehadirannya. Gimana malaikat? Antum enggak bakalan tahu tentang malaikat sama sekali. Kecuali Nabi jelaskan, Al-Quran menjelaskan, baru antum bisa tahu malaikat begini. Nah, tatkala antum bayangkan seorang pakar fisika, pakar biologi bicara tentang Tuhan. Kira-kira dia bisa benar atau tidak? Susah. Dia mungkin bisa bicara secara logika awam, secara logika umum, bahwasanya Tuhan ini pasti ada penciptanya, itu ada terfitrah. Tapi kalau Tuhan tuh begini ya itu nggak bisa. Tapi kalau Tuhan pasti maha berkuasa, Tuhan yang menciptakan, itu semua orang fitrahnya ada seperti itu. Tapi kalau sudah mulai masuk pada detail, Tuhan syaratnya begini, tidak boleh begini, tentu tidak bisa kita ambil. Di antara yang tersesat dalam hal ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina terpengaruh dengan Aristoteles ya, sehingga beliau memiliki keyakinan-keyakinan keliru tentang masalah akidah. Oleh karenanya Al-Ghazali punya buku judulnya Tahafutul Falasifah. Dalam buku tersebut beliau mengkafirkan tokoh-tokoh filsafat Islam. Di antaranya Ibnu Sina, Farabi dan yang lainnya. Kenapa? Karena di antara produk akidahnya Ibnu Sina
dia mengatakan bahwasanya biqidamil alam, bahwasanya alam itu sudah ada bersama Allah sejak azali. Jadi bukan Allah dulu baru alam, tidak. Tapi alam bersama dengan Allah sejak apa? Azali bersama. Dan ini tidak boleh karena kita tahu dulu Allah sendirian baru Allah menciptakan. Di antara produk pernyataan Ibnu Sina, dan ini saya nukil dalam tesis saya, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu yang detail, tapi Allah hanya mengetahui secara global. Dan ini gara-gara ini beliau dikafirkan oleh Ghazali. Bagaimana Allah tidak mengetahui secara detail jika Allah cuma mengetahui yang global? Kenapa Ibnu Sina berpendapat demikian? Sekali lagi dalilnya akal, tapi saya tidak ingin sampaikan karena itu syubhat. Ya. Itu butuh pembahasan sendiri dan saya sudah bahas dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Tapi saya ingin sampaikan produk dia mengatakan Allah tidak mengetahui secara detail. Allah hanya tahu secara apa? Global ya. Padahal dalam Al-Qur'an begitu banyak. Allah mengetahui lirikan mata, Allah mengetahui isi hati manusia, detail atau tidak? Allah mengetahui daun yang jatuh berguguran, Allah tahu secara detail. Gimana Anda mengatakan Allah cuma tahu secara global? Dan kesalahan ketiga para ahli filsafat, mereka mengatakan hari kebangkitan yang dibangkitkan cuma ruh bukan jasad. Kenapa akal mereka tidak terima? Gara-gara tiga kesalahan ini, Al-Ghazali mengkafirkan mereka. Paham? Oleh karena saya katakan bahwasanya mereka punya jasa, tapi mereka keliru dalam masalah akidah karena mereka tidak terbimbing dengan wahyu.